Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya penggunaan rumus fungsi sum, average, min, max, count pada Microsoft Excel. Kita ketahui fungsi tersebut di Microsoft Excel paling sering kita gunakan. Walaupun itu sangat sederhana, namun penggunaan fungsi-fungsi tersebut sangat berguna dalam mengolah data. Misalnya, jika kita ingin mencari total nilai tertinggi, nilai terendah, atau nilai rata-rata dari suatu ring di Microsoft Excel. Nah, untuk fungsi sum sendiri, itu ialah digunakan untuk menjumlahkan isi data yang ada pada ring tertentu. Bentuk penulisannya untuk fungsi sum di Microsoft Excel itu adalah sum sel awal sampai tablok sampai sel akhir. Maksudnya itu adalah menjumlahkan sel dari sel awal ke sel akhir. Sedangkan untuk fungsi average pada Microsoft Excel digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu ring tertentu. Bentuk penulisan fungsi average pada Microsoft Excel itu sama dengan average sel awal sampai sel akhir. Maksudnya sel awal itu adalah kita mencari nilai rata-rata dari awal sampai akhir. Sedangkan fungsi max pada Microsoft Excel itu untuk mencari nilai tertinggi pada ring tertentu. Bentuk penulisannya pada Microsoft Excel sama dengan max sel awal sampai sel akhir. Maksudnya di sini pada bagian yang kita gunakan dari sel awal ke sel akhir itu akan didapatkan nilai yang tertinggi. Nah, lanjut ke fungsi min pada Microsoft Excel, itu adalah kebalikan dari fungsi max, yaitu digunakan untuk mencari data terendah dari suatu ring. Penulisannya di Microsoft Excel sama dengan min dalam kurung sel pertama sampai sel terakhir. Sedangkan fungsi count di Microsoft Excel digunakan untuk mencari jumlah total data yang ada pada ring tertentu. Bentuk penulisannya adalah sama dengan count sel awal sampai sel akhir. Di situ kita akan mengetahui jumlah atau total data yang akan digunakan. Nah, seperti itulah gambaran bagaimana fungsi sum, average, min, max, dan count pada Microsoft Excel. Semoga tutorial bisa membantu. Langsung saja kita lihat ada data seperti ini. Nah, pada data seperti ini kita akan lihat tentang target penjualan karyawan pada bulan Januari. Nah, terlebih dahulu saya buat untuk total penjualan pada bagian bawah dari tabel tersebut. Kita langsung saja. Untuk fungsi sum sendiri kita akan gunakan pada kolom total. Cara penggunaannya sama dengan kita klik sum, kemudian buka kurung, kita blok dari jumlah minggu pertama sampai minggu keempat, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya, untuk memudahkan, mempercepat, kita bisa ngeblok, tarik sampai ke bawah, kemudian Ctrl D. Nah, jumlah masing-masing karyawan pencapaiannya dalam bulan Januari akan terlihat seperti ini. Dan jika cara cepatnya, kita bisa klik pada pojok bawah 2 kali, maka nilainya akan terlihat seperti ini. Untuk total penjualan bulan Januari sendiri pada sel bagian paling bawah, itu rumusnya kita ganti sama dengan sum, kemudian kita blok jumlah dari atas ke bawah.
dari F4 ke F14, tutup kurung, enter. Nah, jumlahnya pun telah kita dapat. Untuk nilai rata-rata dalam satu bulan, kita menggunakan rumus sama dengan average, buka kurung, kita blok sel pertama sampai sel akhir, kemudian tutup kurung, enter. Maka hasilnya kan seperti ini. Kemudian kita blok dari atas ke bawah, Ctrl D, maka nilai rata-rata akan terlihat. Selanjutnya untuk keterangan kita isi berdasarkan target atau pencapaian setiap karyawan pada bulan Januari. Kita menggunakan rumus if. Jadi sama dengan if, buka kurung, kita klik total penjualan pada bulan Januari untuk setiap karyawannya lebih besar atau sama dengan 70 titik koma, kemudian tanda petik 2, kita tulis tercapai, tanda petik 2, titik koma, tanda petik 2 lagi, tidak tercapai, tanda petik 2, tutup kurung, dan enter. Maksud dari sini kita bisa melihat bahwa fungsi if adalah jika pendapatan atau hasil yang karyawan dapatkan selama satu bulan melebihi dari 70, maka dalam keterangan tersebut akan tertulis tercapai, dan jika tidak akan tertulis tidak tercapai. Nah, setelah itu kita akan bisa melihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ingin menghitung jumlah karyawan. Untuk menghitung jumlah karyawan, kita bisa menggunakan sama dengan count, kemudian count A jika kita mengambilnya dari nama karyawan, karena berbentuk huruf. Tetapi jika kita mengambil datanya dari angka, kita bisa menggunakan rumus sama dengan count, buka kurung, kita blok mana saja yang kita suka, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya akan sama ketika kita menggunakan rumus count ataupun konta. Kemudian untuk mendapatkan penjualan tertinggi, kita klik sama dengan max, buka kurung, kemudian kita blok data dari minggu pertama sampai minggu keempat keseluruhan, tutup kurung, enter. Kita akan dapatkan nilai tertinggi penjualan pada bulan Januari tersebut. Selanjutnya untuk penjualan terendah, kita bisa gunakan sama dengan min, buka kurung, kita blok, tutup kurung, dan enter. Kita akan dapatkan penjualan terendah setiap bulannya. Untuk mengetahui jumlah karyawan yang tercapai target dan tidak, kita bahwa yang tercapai dan tidak, kita bisa menggunakan rumus sama dengan count if, kita buka bloknya, kita buka kurung, kemudian kita blok di kolom keterangan, titik koma, tanda petik, tanda petik 2, maksudnya tercapai. Penulisannya pun harus sesuai dengan apa yang ada di kolom keterangan. Besar, kecil, hurufnya pun harus diperhatikan. Tanda petik 2, tutup kurung, dan enter. Begitupun untuk
karyawan tidak tercapai. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan buka kurung clone if, buka kurung, kita blok pada kolom keterangan, koma, kita tulis tidak tercapai, kita petik 2 dan enter, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat penggunaan sum, average, count, max, min dalam sebuah tabel. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.